Perkenalkan, nama saya Rizalin dari kelas Konde 2 dengan NIM 231712106. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat. Konsep proyek ini awalnya hanya berupa tampilan menu kasir toko buku sederhana, di mana pengguna atau pembeli dapat memilih buku dan kemudian menentukan jumlah buku yang diinginkan dan melakukan proses pembayaran. Namun seiring proses pengerjaan proyek ini, saya mengembangkannya lebih jauh lagi dan menambahkan beberapa fitur tambahan. Seperti pengguna atau pembeli dapat membeli lebih dari satu buku dan kemudian pilihan buku tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang dan ditampilkan pada bentuk tabel dalam GUI aplikasi. Lalu juga terdapat logika untuk mengatasi error pada inputan dari pengguna atau pembeli, eh, dan juga terdapat fitur untuk menghapus buku yang terdapat dalam keranjang jika mereka tidak ingin membeli buku. Nah, pada bagian desain project, komponen utama dalam aplikasi tersebut terdapat daftar buku beserta harganya, kemudian terdapat field text untuk menerima inputan dari pengguna atau pembeli. Nah, di sini juga terdapat tabel yang akan berperan sebagai tampilan keranjang beserta tombol-tombol yang berfungsi untuk melakukan proses kerja tertentu seperti memasukkan pilihan buku ke dalam keranjang, menghapus buku yang tidak diinginkan, dan melakukan proses pembayaran. Nah, untuk nama variabel pada desain GUI, saya mengganti nama combo box pada pilihan buku ini dengan mengganti namanya menjadi D nama buku. Nah, D ini memiliki fungsi agar saya dapat membedakan mana antara membedakan variabel pada GUI dan mana variabel yang digunakan pada source code. Nah, selain combo box untuk menentukan pilihan buku yang tersedia, saya juga mengubah nama variabel pada field text, jumlah buku, tombol untuk memasukkan pilihan buku ke dalam keranjang, juga mengganti nama variabel keranjang atau tabel pada GUI, juga mengganti label pada tampilan total belanja keseluruhan. Nah, kenapa saya menggunakan label dan bukan field text? Alasannya adalah agar pengguna tidak dapat mengedit atau merubah harga yang sudah eh, ditampilkan. Sehingga saat pengguna atau pembeli melakukan proses membayar nantinya tidak akan terjadi kesalahan pada proses program. Nah, sekian untuk pengubahan nama variabel pada project saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana tombol-tombol ini bekerja secara singkat. Nah, pertama-tama untuk bagian combo box dan tabel, saya membuat tampilan awal dengan membuat method baru dan kemudian memanggilnya dalam konstruktor kelas. Nah, bisa dilihat di sini terdapat kode untuk mengatur tampilan combo box dengan memasukkan nama-nama yang terdapat dalam nama-nama daftar buku yang terdapat pada tampilan menu tersebut, yaitu matematika, astronomi, arsitektur, dan lain-lain. Kemudian memasukkan list ini ke dalam model CD yang nantinya akan digunakan untuk menampilkannya pada combo box di GUI. Di sini. Oke. Nah, untuk mengatur tampilan table, sama seperti untuk mengatur tampilan combo box, saya juga menggunakan list dan menambahkan daftar-daftar atau deskripsi yang akan ditampilkan kepada pengguna atau pembeli. Nah, selain itu saya juga melakukan teknik overriding, yaitu pada metode isAll editable dan mengubahnya menjadi return false. Alasannya agar nanti saat proyek aplikasi dijalankan, pengguna atau pembeli tidak akan dapat mengedit atau merubah data-data yang sudah terdapat dalam keranjang.
Nah, kemudian juga memasukkan list tersebut dan ke dalam model tabel dan men-set atau mengatur model pada GUI keranjang tabel yang menggunakan model tersebut. Untuk tombol memasukkan ke keranjang, saya melakukannya dengan cara klik kanan dan effect sebagai action dan masukkan action perform. Hal ini akan uh, berfungsi untuk melakukan aksi saat tombol tersebut ditekan pada saat aplikasi berjalan. Nah, di sini terdapat mesti try catch. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada project saya terdapat fitur untuk mengatasi error saat inputan pengguna atau pembeli tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, memasukkan huruf atau tidak memasukkan apapun sama sekali. Nah, di saat itu terjadi, program akan mendeteksi terjadinya error karena bukan integer dan akan langsung menjalankan kode ini yang akan menampilkan tampilan layar yaitu data error. Nah, selain itu, jika tidak terdapat kesalahan pada inputan user, maka program akan memasukkan nama pilihan buku dari combo box dan juga jumlah buku dan kemudian menghitungnya dan kemudian akan menampilkannya dengan harga yang sesuai setelah dihitung. Kemudian juga terdapat bagian sini tombol delete yang berfungsi untuk menghapus buku pilihan user. Oke, untuk itu kita pergi ke bagian event. Nah, di bagian sini eh, juga terdapat logika untuk mengatasi jika pengguna atau pembeli tidak memilih buku sama sekali dan langsung menekan tombol tersebut. Untuk hal ini, program akan mengecek apakah dalam keranjang tersebut terdapat buku atau tidak. Jika tidak terdapat buku, maka aplikasi akan menampilkan layar keranjang Anda kosong. Namun jika terdapat buku dalam keranjang tersebut, program akan menyuruh pengguna atau pembeli untuk memilih data dalam keranjang yang ingin dihapus. Nah, jika pengguna telah memilih data atau buku dalam keranjang yang ingin dihapus, maka program akan melakukan perhitungan dengan cara mengurangi total harga keseluruhan dengan buku yang dihapus dari keranjang tersebut. Sementara untuk tombol clear, tombol ini akan berfungsi untuk menghapus seluruh isi dalam tabel. Untuk ini, saya berpikir untuk menggunakan cara looping seperti yang ditampilkan pada source code ini. Pada setiap looping, dia akan menghapus satu baris atau data dari tabel dan dilakukan secara berulang-ulang sampai semua data dalam keranjang tersebut habis. Nah, karena tidak ada tombol, bukan tombol, maaf. Karena tidak ada buku atau harga lagi, maka total jumlah keseluruhan harga buku tersebut akan menjadi nol karena tidak ada buku yang dibeli oleh pengguna atau pembeli. Nah, setelah itu juga terdapat tombol pembayaran. Untuk tombol pembayaran, ini source code-nya yaitu sebagai berikut. Juga terdapat cara try catch untuk mengatasi error. Jika inputan user pada field text memasukkan inputan uang mereka berupa huruf ataupun kosong, maka akan terjadi error seperti uh, sebelumnya. Nah, itu menampilkan bahwa data error. Di sini ada jika uang pembeli tidak ada atau nol, maka juga akan menampilkan uang Anda harus lebih dari nol. Namun jika terdapat uh, angka, maka program akan melakukan proses perhitungan dan menjalankan program tersebut. Namun jika uang pengguna atau pembeli tidak mencukupi, maka
aplikasi akan menampilkan layar uang Anda tidak mencukupi dan menyuruh pengguna atau pembeli untuk menginput ulang kembali uang mereka. Nah, jika tidak ada barang dalam atau tidak ada buku dalam keranjang tersebut, maka aplikasi akan menampilkan layar keranjang Anda kosong. Sebagai demonstrasi, saya akan menjalankan program ini. Nah, dapat terlihat pada layar saya, inilah tampilan pada Wii pada saat proses dijalankan. Terdapat tampilan awal yang seperti yang telah saya programkan, yaitu terdapat daftar buku pada combo box dan juga terdapat tabel dengan deskripsinya. Nah, untuk memulai, misalkan saya ingin memilih buku matematika dengan jumlah 2 dan memasukkannya ke dalam flash. Harga 50.000, saya memasukkan ingin membeli 2 dan totalnya menjadi 100.000. Kemudian saya juga ingin membeli buku astronomi sebanyak 3, masukkannya ke dalam keranjang. Nah, di sini dapat terlihat bahwa total belanja telah meningkat sesuai dengan total keseluruhan dari buku-buku yang telah saya masukkan ke dalam keranjang. Lalu bagaimana jika saya ingin menghapus salah satu buku dalam keranjang tersebut? Nah, untuk itu saya dapat memilih salah satu buku yang ingin saya hapus dan menekan tombol delete. Tes pada bagian total belanja tersebut, harganya juga akan ikut berkurang. Lalu, misalkan saya ingin memasukkan inputan berupa huruf, yang akan menampilkan layar error. Dan kemudian jika saya masukkan 0, nah dia juga akan menampilkan layar jumlah buku harus lebih dari 0. Sekarang saya ingin membeli 2 buku matematika, 4 buku arsitektur, namun kemudian saya ingin menghapus seluruh isi dalam tabel tersebut. Maka saya dapat menekan tombol delete. Kemudian pada jumlah buku ini kita akan melakukan pembayaran. Misalkan tidak ada buku di dalam sini, maka dia akan menampilkan bahwa keranjang Anda kosong. Untuk demonstrasi pembayaran, nah di sini dan menekan tombol bayar, maka dia akan muncul tampilan layar data error. Namun jika saya memasukkan angka yang valid dan sesuai, maka dia akan program akan melakukan perhitungan dan menampilkan kembalian kepada pengguna atau dengan menekan tombol clear ini, saya akan menghapus seluruh isi dari keranjang saya dan membersihkan semua inputan semua data yang. Jadi sekian presentasi proyek saya ucapkan terima kasih.